Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmu shalihat wa bifadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bitaufiqihi tutahaqqaqul maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah alladzi akramana bi afdalis syari'at wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu khairul bariyat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a ila Allahi bida'watihi ila yaumin yuhasabu a'malu jami'il makhluqat, amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun usini nafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana li basharin ayyu'tiyahumul kitaba wal hukma wan nubuwah thumma yaqulu lin-nasi kunu ibadan li min dunillah walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tu'allimunal kitaba wa bima kuntum tadrusun. Al-ayah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, biiznillah, pada kesempatan siang hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berada di tempat yang mulia ini, untuk berada di rumah Allah ini dalam rangka melaksanakan kewajiban kita selaku orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu melaksanakan ibadah salat Jumat. Yang mudah-mudahan ibadah salat Jumat kita pada kesempatan siang hari ini menjadi ibadah terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat dan salam marilah senantiasa kita curah limpahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah Jumat yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, khatib berwasiat khusus kepada diri pribadi dan umumnya mengajak kepada seluruh jemaah dengan tidak bosan-bosannya kita mendengar dari Jumat yang satu ke Jumat yang lainnya. Kita senantiasa diingatkan dengan wasiat takwa ini, karena memang ketakwaan ini penting untuk kita, penting untuk kehidupan kita, penting untuk kebahagiaan kita di dunia dan di akhirat. Maka oleh karena itu tingkatkan terus ketakwaan kita kepada Allah, sehingga ketika ajal kita sudah sampai, ketika kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, kita dalam keadaan bertakwa kepada Allah, maka kita sudah memastikan diri kita bahwa diri kita itu husnul khatimah. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, melihat problematika kehidupan saat ini,
masalah demi masalah yang tidak kunjung selesai di tengah-tengah kehidupan kita, khususnya di Indonesia ini, maka kita memerlukan sosok seorang generasi Rabbani. Siapa generasi Rabbani itu? Maka kata Rabbani ini kalau kita teliti, kalau kita telusuri, berasal dari bahasa Arab, berasal dari kata Rabbun. Rabbun itu artinya adalah Allah yang maha mengabulkan segala keinginan kita, Allah yang maha memelihara kehidupan kita dan segala sesuatu yang terkait dengan kehidupan kita. Maka kita ketika menginginkan sesuatu, pasti kita akan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam doa-doa kita. Kita mengatakan kalau kita ingin kebaikan dunia dan akhirat, kita mengatakan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Kita ketika menginginkan keturunan yang solih dan solihah, keturunan-keturunan yang terbaik, maka kita berdoa dengan memanggil Allah, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Begitu juga ketika kita ingin mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, rezeki yang luas, rezeki yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka kita berdoa kepada Allah dengan mengatakan Rabbana rzuqna rizqan halalan thayyiban wasi'an. Ketika kita merasa memiliki banyak kesalahan, banyak dosa, maka kita juga memohon kepada Allah dengan mengatakan Rabbana ighfir lana wa liwalidina wa li jami'il muslimina wal muslimat. Itulah kita. Ketika kita menginginkan apapun, maka kita senantiasa memanggil Allah dengan namanya Rabbun. Kata Rabbani ini diambil dari kata Rabbun. Maka ketika kita itu menginginkan dipenuhinya segala sesuatu oleh Allah, kemudian kita siap tunduk patuh kepada Allah, siap mengikuti hidayah Allah Subhanahu wa taala, maka dari kata Rabbun itu diakhiri dengan kata ni, nun wiqayah di dalam istilah bahasa Arab. Tapi nun wiqayah dengan kata Rabbun, ba yang ada pada kata Rabbun tidak bisa nyambung, maka di tengahnya ada alif. Jadi kalau kita melihat tulisan Rabbani dalam bahasa Arab, kita bisa membacanya Rabbani, ada alif diakhiri oleh nun dan ya. Maka ketika kita mengatakan Rabbani, berarti Rabbani itu siapa? Rabbani itu adalah orang yang siap tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala agar dia mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu dipenuhi segala keinginannya, dipenuhi segala hajatnya. Maka kalau Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita di dalam Quran surah Ali Imran ayat ke-79, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, walakin kunu rabbaniyin, walakin akan tetapi kunu jadilah kalian rabbaniyin, generasi rabbani. Jadi kita ini para jamaah rahimakumullah, kita harus menjadi generasi rabbani. Maka lebih jauh Imam Al-Qurtubi di dalam kitabnya Al-Jami li Ahkamil Quran, ketika menjelaskan kata Rabbaniyin ini, beliau mengutip perkataan Imam Mujahid. Maka kata Imam Al-Mujahid, siapa Rabbani itu?
Siapa Rabbaniyun itu? Ar-Rabbaniyun fawqal ahbar. Rabbani itu ada di atas ahbar. Siapa ahbar itu? Maka An-Nuhas mengatakan al-ahbar humul ulama. Ahbar itu adalah ulama. Berarti Rabbani ini ada di atas ulama. Sehingga Al-Mujahid mengatakan bahwa Rabbani itu adalah alladzi yajma'u ilal ilmi al-bassarah bis-siyasah. Adalah orang yang mengumpulkan banyak ilmu agama, yang mengetahui ilmu agama, yaitu seorang ulama, tapi dia juga al-bassarah bis-siyasah. Dia ngerti politik, dia tahu politik. Apa itu politik di dalam Islam? Politik di dalam Islam itu adalah riayah su'unil ummah, mengurus permasalahan problematika umat. Jadi Rabbani itu berarti adalah ulama yang dia ngerti permasalahan umat, yang dia melek terkait dengan perkembangan yang ada di sekitarnya, dan dia juga tahu bagaimana menyelesaikan, bagaimana mencari solusi terbaik untuk menyelesaikan permasalahan umat. Itu Ar-Rabbani. Bahkan kata Abu Ubaidah, beliau mengatakan, sami'tu aliman yaqul, aku mendengar seorang alim berkata. Kata seorang alim itu, Ar-Rabbani al-alim bil halal wal haram wal amri wal nahi. Rabbani itu adalah orang yang tahu mana yang halal, mana yang haram, mana perintah, mana larangan. Al-arif bi anba'il ummah wa ma kana wa ma yakunu, dan dia juga mengetahui tentang informasi-informasi, berita-berita umat, berita-berita masyarakat, baik yang terjadi di masa lalu ataupun yang akan terjadi di masa yang akan datang. Itulah Rabbani yang dijelaskan oleh Imam Al-Qurtubi di dalam tafsirnya. Maka oleh karena itu, para jamaah rahimakumullah, kalau permasalahan yang ada di tengah-tengah kehidupan kita ini ingin selesai, berarti kita harus menjadi generasi-generasi Rabbani. Kalau permasalahan rumah tangga kita ingin selesai, maka kita harus menjadi generasi Rabbani. Generasi yang tahu mana yang halal, mana yang haram, mana perintah, mana larangan. Generasi yang siap taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita sudah taat patuh mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala, maka kemudahan itu akan menghampiri kita. Begitu juga di tengah-tengah masyarakat, kalau permasalahannya harus selesai, kalau permasalahannya ingin diselesaikan, maka harus ada generasi-generasi Rabbani di tengah-tengah masyarakat. Begitu juga di tengah kehidupan bernegara, kalau permasalahan negara kita ingin selesai, maka harus ada generasi-generasi Rabbani di tengah-tengah kehidupan bernegara kita. Maka pantas kalau Umar bin Khattab mengatakan, kata Umar bin Khattab radhiyallahu an, beliau mengatakan, tafaqqahu qabla an tasudu. Tafaqqahu, menjadilah orang yang pagih, orang yang paham terkait dengan urusan agama. Menjadilah orang yang paham, orang yang mengerti terkait dengan urusan kepemimpinan qabla an tasudu, sebelum kalian memimpin. Sehingga kalau pemimpinnya adalah Rabbani, pemimpinnya yang paham akan agama, yang ngerti tentang urusan kepemimpinan, maka insya Allah problematika yang ada di tengah-tengah kehidupan kita ini bisa terselesaikan. Mudah-mudahan generasi-generasi Rabbani itu adalah kita. Mudah-mudahan generasi-generasi Rabbani itu ada di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat kita dan bernegara kita, sehingga kehidupan kita senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim.
wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawata innahu huwas samiul basir. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Ayuhal hadirun usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu